Yesus adalah segala-galanya bagi kita, dan Dia adalah segala-galanya karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kata-kata itu seringkali saya ucapkan dalam doa saya. Selama saya doa, saya ucapkan kata-kata itu. Tapi sepertinya saya belum merasa perkataan itu mendarat dalam hidup saya gitu. Karena dalam menghadapi berbagai macam kehidupan saya tuh kadang-kadang saya tuh tetap menggunakan kepikiran saya gitu. Tapi setelah saya mempraktekkan untuk menaruh pikiran ke dalam roh, yaitu memalingkan hati saya kepada Tuhan, itu pada satu titik saya merasa ada suatu kejelasan gitu ya mengenai perkataan bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi saya. Jadi istilahnya tuh ketika saya menghadapi masalah, ketika ada perasaan maut yang mendekati, saya tinggal mengontak roh yang ada di dalam saya gitu. Dan tiba-tiba ada suatu perasaan yang berbeda dari yang di luaran. Di luaran kelihatannya membuat saya khawatir, tetapi ternyata ketika saya mengontak yang di dalam, itu ada sesuatu hal yang membuat saya jadi damai lagi gitu. Nah, jadi ketika saya belajar untuk terus mempraktekkan itu, ternyata itulah yang membuat perkataan Yesus adalah segalanya itu bukan sekedar di bibir saya lagi gitu, tapi benar-benar menjadi nyata dalam hidup saya. Setiap hari saya bisa merasakan Dia itu sumber segala-galanya dalam hidup saya. Saat saya butuh pengharapan, saat saya butuh keberanian, saat saya butuh kekuatan, saya tinggal mengontak yang di dalam gitu. Saya tinggal menaruh pikiran saya di dalam roh, saya tinggal memalingkan hati saya kepada Tuhan. Nah, saya berdoa biarlah bukan hanya saya gitu yang merasakan bahwa Yesus adalah segala-galanya itu nyata, tapi saudara juga. Karena saudara adalah orang-orang yang memalingkan hati kepada Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang menaruh pikirannya ke dalam roh, sehingga saudara pun bisa merasakan apa yang saya rasakan. Yesus adalah segala-galanya dan Dia memang sumber dari segala-galanya. Amin, amin, amin. saudara. Amin, haleluya. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta. Yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta. Yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, Kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, Kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta. Yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Kau sumber air kehidupanku, Yesus yang ku cinta. Yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, Kau sumber hayatku,
sumber air kehidupanku. Yesus yang penuh cinta, yang selalu memancar di hatiku, dan ku nikmati sampai kekekalan. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Katakan Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Katakan Yesus, Yesus, kau sumber hayatku, sumber kehidupan dan kekuatan. Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Yesus, Yesus, kaulah segalaku, tak ingin yang lain selain dirimu. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Segalanya. Engkau sumber
Engkau Tuhan, kami selalu membutuhkan-Mu. Tiada yang lain, oh tiada yang lain selain Dirimu. Haleluya. Juru selamatku, penebus cintaku, untuk selamanya, selamanya. Kaulah Rajaku, ku tunduk pada pemerintahan-Mu, hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku, untuk selamanya. Lamanya Kau tetap Allah, Juru selamatku, penebus dosaku, untuk selamanya. Selamanya Kaulah Rajaku, ku tunduk pada pemerintahan-Mu, hanya padamu, hanya padamu Tuhan, ku percayakan seluruh hidupku. Dia selalu merancangkan, selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukmu, untuk selamanya. Lamanya Kau tetap Allah, Juru selamatku, penebus dosaku, untuk selamanya. Selamanya Kaulah Rajaku, ku tunduk pada pemerintahan-Mu, hanya padamu, hanya padamu Tuhan, ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna, untuk selamanya. Kau tetap Allah, lamanya Kau tetap Allah, Juru selamatku, penebus dosaku, untuk selamanya. Kaulah Rajaku, ku tunduk pada pemerintahan-Mu, hanya padamu, hanya padamu Tuhan, ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna, untuk hanya padamu Tuhan.
Hanya Dialah yang kita percayai. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna. Oh, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan, ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna. Oh, sekali lagi katakan, hanya padamu Tuhan, hanya padamu Tuhan, ku percayakan seluruh hidupku. Kau selalu merancangkan segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Segala yang terbaik, yang terbaik dan yang sempurna untukku. Segala yang terbaik, segala yang terbaik dan yang sempurna untukku. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 oh, haleluya, 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 oh, haleluya, oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau selalu merancangkan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Segala yang terbaik dan yang sempurna, itulah yang terus Kau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan selalu hidup berkemenangan Tuhan. Kami akan selalu hidup berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sorakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Dialah kita yang luar biasa. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara boleh duduk. Oke, saya ingin menceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya, yaitu kesembuhan yang tidak saya lakukan dengan jeripayah saya sendiri, kesembuhan yang saya alami dan itu benar-benar Tuhan yang mengerjakannya. Jadi yang seperti saudara tahu, mata sebelah kanan saya itu sempat sakit kan. Nah, setelah sakit saya cek ke dokter sampai akhirnya saya tiba di Rumah Sakit Cipto. Saya dicek lagi segala macam dan ternyata mata saya mengalami blur itu dikarenakan ada virus TB. TB itu yang kita tahu kan TBC, yaitu paru-paru. Dan ternyata TB itu tidak hanya paru-paru, tapi ada mata, ada tulang, bahkan ada TB rahim. Dan ternyata blur di mata yang saya alami setelah dicek itu adalah karena TB mata. Jadi mau gak mau saya harus menjalani pengobatan 9 bulan, minum obat seperti TBC 9 bulan full. Saya mengikuti itu, saya lakukan setelah saya selama saya menjalani pengobatan TB, saya harus disuntik matanya. Sempat ngobrol sama mam sama adet apa yang harus saya lakukan. Sempat takut, saya sempat nggak kontrol 3 bulan karena saya takut. Dan saya sadar ketika saya takut, saya cuma ngomong gini, saya percaya Tuhan yang nyembuhin gitu. Tapi itu adalah kamuflase saya sendiri karena saya takut. Siapa sih yang berani mata disuntik gitu kan? Disuntik tangan aja kita nggak lihat, apalagi mata. Itu saya lihat jarum suntik itu ada di depan mata saya gitu kan. Saya takut, tapi akhirnya karena sudah semakin tidak enak, saya memutuskan untuk ya udah deh saya disuntik. Saya disuntik, setelah suntik yang terjadi bukannya baik, tapi kelopak mata saya turun. Jadi mata saya seperti orang sendu, seperti orang kalau keluarga saya bilang
Nak yuk kayak habis ngobat gitu kan, karena memang sendu sekali gitu. Saya kontrol lagi ke dokter, saya bilang, dok ini mata saya kenapa? Mereka cuma bilang itu efek dari suntik. Tapi itu 1000 banding 1 orang. Jadi saya yang 1 orangnya. Ya ampun Tuhan, ini apa lagi gitu kan. Udah lagi minum obat TB, saya kan susah minum obat. Obat TB kan yang pernah ngerasain kan tuh kan besar-besar kan. Ya udahlah, saya pikir yaudah deh Tuhan, saya jalanin aja deh gitu. Memang awal-awal saya masih terus memaksa diri saya untuk terus berdoa. Maksudnya saya minta kayak seperti memaksa Tuhan untuk Tuhan ayo dong sembuhin saya gitu. Sampai akhirnya dokter bilang 1 banding 1000, saya 1000-nya saya dioper lagi ke bagian syaraf, dioper lagi ke sini untuk kenapa ini kelopak bisa turun gitu. Dan itu sudah berjalan 6 bulan. Dokter bilang biasanya 3 bulan balik lagi. Ini udah 6 bulan. Makin bingung dong. Maksudnya ini apaan lagi sih gitu. Ya udah akhirnya setelah kontrol ke dokter sana sini, ngobrol-ngobrol, dokter bilang kalau memang mau sama seperti yang kiri kamu kita potong. Apanya dok yang dipotong? Jadi kelopak itu kan ternyata ada otot. Nah ototnya itu lemah. Jadi kalau saya ingin balik lagi sama nih, 2 ini sama, itu harus dipotong. Efeknya adalah saya harus menjaga mata saya lebih intensif selama saya hidup. Karena mata saya nggak bisa merem. Jadi nanti ketika saya merem putihnya kelihatan. Kebayang dong gimana repotnya. Tiba-tiba saya merasa nggak damai. Saya merasa kayaknya bukan ini deh. Jadi saya memutuskan untuk yaudah deh dok, saya pikirin dulu. Dan dokternya bilang, kalau ibu udah siap, ibu tinggal balik bawa surat ini ya, oke. Tapi dalam hati saya bilang, saya nggak mau balik lagi. Karena saya nggak mau begitu, karena repot gitu kan. Saya harus bawa cairan, kemana-mana saya harus bawa seperangkat alat. Kalau orang kan alat sholat ya, saya alat mata gitu kan, itu repot sekali. Nah, saya sempat ada share sama mam, udahlah jangan, ya sama, saya juga merasa untuk tidak. Tapi waktu pas saya dicek di syaraf, saya dikasih vitamin Neurobion Forte yang warna pink, itu kan buat syaraf. Saya cuma minum 2 minggu, karena waktu itu saya mau beli lagi saya lupa, akhirnya kebablasan lupa deh. Nah tapi ketika lagi menjalani proses itu, kan kita lagi belajar hayat nih, lagi belajar menghidupi hayat, terus berserah sama Tuhan. Jadi ketika lagi mempelajari itu, saya berdoanya nggak setiap hari untuk mata saya. Kalau saya tiba-tiba diingatkan ya saya baru berdoa, ya kalau enggak ya enggak saudara. Dan enggak yang saya inget-inget juga. Sampai waktu itu Agustus tahun lalu itu mata masih turun loh. Kan harusnya kan ini jarak dari mata kita 3 cm nih yang kiri yang normal. Waktu itu saya turunnya 3 cm. Minum vitamin itu naik 1 cm, sisa 2 cm lagi dong. Dan setelah itu stuck. Nggak naik, begitu terus. Akhirnya saya bilang gini, udah deh Tuhan biarin aja deh kayak begini daripada saya dipotong. Maksudnya kalau dipotong kan repot, kalau ototnya dipotong tuh repot. Udahlah Tuhan biarin aja. Toh juga pada akhirnya saya sudah melihat ya udah mata saya udah biasa begini. Gitu sampai di satu titik 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ada beberapa teman saya yang memang setiap hari ketemu saya di kantor, dia bilang, Nis mata Ayu kok udah nggak apa-apa ya, udah normal. Tek, saya baru sadar. Dan saya lihat, saya sampai ngaca loh. Iya bener loh, ternyata mata saya balik sendiri. Kapan baliknya saya juga nggak tahu saudara. Saya nggak tahu baliknya kapan. Sampai akhirnya Rabu kemarin itu memang jadwal saya kontrol. Saya kontrol terakhir itu di Desember. Saya balik lagi dokter bilang 2 bulan. Saya nego, dok 3 bulan deh. Maksudnya saya males ngurusin surat-surat yang harus ke Cipto, kan harus ngurusin surat-surat tuh. 3 bulan deh dok, ya udah di 3 bulan. Sampai Rabu kemarin saya kontrol, saya udah pasrah aja tuh. Itu pun saya masih belum begitu ngeh kalau misalnya tuh mata saya udah balik gitu. Pas kontrol segala macam saya urusin bla 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 bla, sampai akhirnya dokter bilang gini, pas dia cek ternyata mata saya aman, di dalam tuh tenang, nggak ada apa-apa dan bagus. Tapi dokter masih nggak yakin. Yaudah deh kita scan mata dulu. Saya di scan lagi. Kan saya lihat dong dari awal saya di scan mata sampai kemarin terakhir. Itu waktu awal-awal kan jelek banget gambarnya, udah jelek banget deh. Nah kemarin itu terakhir saya lihat tuh scanannya tuh bagus. Semuanya lurus, semuanya hijau, nggak ada tuh yang hitam-hitam, nggak ada tuh bercak-bercak. Dan dokter memutuskan seperti ini, sebelum saya ketemu dokter ini, saya ketemu dokter spesialis saya, dia bilang gini, ibu yang namanya mata udah rusak itu nggak akan pernah bisa balik. Dia bilang, oke dok saya terima, mau saya minus, mau saya silinder nggak jadi masalah, yang penting mata kelopak saya balik, saya bilang gitu. Saya udah terima itu. Dokter bilang gini, bu, ibu harus tetap kontrol minimal, kita observasi ya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Harus begitu dok, saya bilang gitu. Iya, karena mata ibu memang udah infeksi dan gak bisa balik. Jadi saya harus kontrol selama saya hidup. Gitu kan, pokoknya cuman memang kontrolnya itu di jarak.
nggak yang tiap bulan, udah setahun lah 2 tahun, tapi harus di maintain. Tapi kemarin dokter yang terakhir saya bilang, dia bilang begini, ibu ini semuanya udah bagus, semuanya udah sehat, TB ibu pun udah tenang, yang penting ibu tetap jaga kesehatan. Oke dok, dan ibu cukup selesai sampai di sini, ibu nggak usah balik lagi ke sini. Saya yang antara percaya nggak percaya kaget dong. Pas dia ngomong gitu sebenarnya saya mau teriak tuh, thank you Jesus. Tapi kan rame, kan masih ada gimana gitu. Terus dia bilang, kenapa kamu nggak teriak nak? Ya habis gimana dong, kan kaget gitu kan. Jadi bilang, udah oke ibu, sekarang saya akan balikan ibu ke vaskes awal. Jadi kalau ibu ada apa-apa nggak usah kesini bu, rame, lama. Ibu ke vaskes awal. Tapi kalau selama ibu nggak apa-apa, nggak usah kontrol, nggak apa-apa. Yang penting ibu tetap jaga mata ibu, tetap dipakai kacamatanya, kalau matanya capek, cepet-cepet istirahat. Itu aja sih bu. Oh gitu ya dok ya, oke. Dan ketika saya keluar dari Cipto, yang saya rasakan, oh thanks God saya nggak harus balik lagi ke tempat ini. Karena nggak enak. Dan siapapun bilang, oh ibu udah jarang kesini berarti ibu udah sembuh. Sapa Majid tahu loh saya sembuh saudara. Saya harus nunggu dokter bilang dulu baru saya benar-benar percaya. Itu Sapa mau dibilang, oh sekarang peraturannya berubah lagi sih pak. Oh ibu udah jarang kesini ya berarti ibu udah sembuh kalau ibu udah jarang kesini. Itu saya belum sadar sampai saya pulang. Pak ini saya balikin tanda pengenalnya, balikin KTP saya. Ibu udah sembuh ya? Udah, terima kasih pak. Udah saya pulang dan saya bersuka cita akan hal itu. Dan total pengobatan saya saudara itu saya hitung loh. 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan bukan waktu yang singkat. Itu cukup lama, tapi anehnya saya nggak merasa gimana-gimana dan saya merasakan ketika kita mengalami pelajaran yang saat ini, kita benar-benar hidupi, itu saya bisa katakan saya sembuh bukan karena saya gedor-gedor surga. Saya sembuh bukan karena saya paksa-paksa Tuhan untuk sembuhkan saya, tapi Tuhan sendiri yang melakukannya tanpa saya sadari. Jadi kesaksian ini bukan lagi karena saya yang mengusahakan, tapi Tuhan yang benar-benar bekerja dalam hidup saya. Itu aja. Yes. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan lebih tahu segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari tinggal dalam hayatnya, mari tinggal dalam hayatnya dan semua akan terjadi begitu saja. Bahkan kita akan terheran-heran. Yes. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti
percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Hari ini saudara-saudara, saya mau kita menanggung beban bersama-sama dengan saudara kita Mercy yang sedang sakit, yang sedang ada di rumah sakit sekarang. Ada masalah di ususnya dan menurut dokter harus dioperasi. Dan sore ini jam 5 akan dioperasi, saudara-saudara. Ya, jadi ayo kita menanggung beban bersama-sama. Yuk kita doa bersama-sama supaya Tuhan menolong dia, Tuhan menjamah dia, Tuhan melawat dia, saudara-saudara. Dan operasinya berjalan dengan lancar, dia disembuhkan secara sempurna. Dan kita berdoa supaya melalui perkara ini semua keluarganya akan benar-benar datang kepada Tuhan secara total dan menyerahkan dirinya dan hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa. Kalau saudara terbeban untuk mendoakan, silakan ambil mic di depan dan saudara berdoa untuk Mercy yang sekarang ada di rumah sakit Siloam dan jam 5 nanti sebentar akan menjalani operasi. Silakan saudara-saudara. Haleluya. Nanti terakhir baru saya akan berdoa dan kita akan langsung masuk kepada firman Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Nanti berikutnya aja nggak apa-apa. Oke. Mari kita berdoa. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Kepadamu Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Amin. Oh, haleluya. Amin. Engkau Tuhan Allah yang sudah mati dan Amin, bangkitkan Yesus. Tuhan dari kematian. Haleluya. Engkau memiliki Engkau ya Tuhan yang mencurahkan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Oh Tuhan, kami saat ini datang dengan otoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan semua sakit penyakit dalam Amen. tubuh Mercy pergi. Ya. Keluar Ya. dalam nama Yesus. Dalam nama Benjolan Yesus. lenyap dalam nama Yesus. Amen, Yesus. Semua jenis penyakit apapun juga Ya, Tuhan. yang ada di dalam tubuhnya lenyap Haleluya. di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Apakah itu melalui operasi atau tidak? Ya. Lenyap dalam Amen. nama Yesus. Keluar. Amen. Keluar dalam nama Yesus. Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan, kuasa kebangkitan tolong. Kristus yang Kau berikan kepada Ya kami. Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Ramaya Shantara Ramaya Sik. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Thank you. Dalam nama Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit Amen. keluar saat ini Amen. juga di dalam nama Yesus. Amen. Aku tidak izinkan engkau berlama-lama di dalam Amen. tubuh Mercy. Ya. Engkau harus dengarkan perkataan ini dan engkau Ya. keluar. Oh, kuasa Allah lebih besar daripada segalanya. Amen. Dan aku percaya segala sesuatu ada rencana-Mu Tuhan yang Ya terindah Tuhan Yesus. bagi Mercy ya Tuhan. Aku percaya melalui ini semua Tuhan, Amen. nama-Mu akan dipuji dan Amen. dimuliakan ya Amen. Tuhan. Ada sesuatu yang telah Kau sediakan Amen. Tuhan Amen. untuk keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Ya, Tuhan. Engkau bekerja dan Engkau menolong ya Tuhan. Ya. Sehingga operasi semua berjalan dengan lancar. Amen. Tanpa hambatan di Ya. dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Terjadilah. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Oke, silakan. Haleluya. 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 Di dalam nama Yesus kami satukan Oh, hati saat Yesus, ini. terima Oh, kasih. kami percaya Tuhan pegang kendali Amen. atas semua. Amen. Tuhan pegang kendali. Amen. Kami berdoa di dalam nama Yesus baik Yes. untuk Tante Mercy dan seluruh Yes. keluarganya. Ada damai sejahtera Oh, Allah yang amen. tercurah Amen. dari seluruh keluarga. Amen. Ada iman percaya kepada Tuhan Amen. bahwa Tuhan pegang kendali, Tuhan berdaulat Yes. dan Tuhan akan melakukan segala Yes. kebaikannya dan mujizatnya bagi Tante Mercy. Ya, Tuhan. Kami percaya, oh dokter akan bekerja dengan Ya. baik. Oh Tuhan sendiri yang turun tangan, Tuhan sendiri yang campur tangan untuk Amen. segala dokter dan segala alat medis yang digunakan Yes. dan obat-obatan yang digunakan. Dan kami percaya Amen. penyakit telah disembuhkan, Amen. penyakit telah disembuhkan di dalam nama Amen. Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin.
Yesus, haleluya. Ada satu orang lagi yang mau doa, silakan. Oke. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus, Tuhan sedang bekerja buat Tante Mercy hari ini. Saya percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang akan menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh Tante Mercy. Saat ini kesembuhan sedang terjadi. Tuhan masih bekerja buat Tante Mercy. Hari ini terjadilah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun sakitnya yang dirasa Tante Mercy hilang di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang menyembuhkan, kuasa-Mu yang membangkitkan, kuasa-Mu yang merubah keluarga Tante Mercy di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, kesembuhan sedang terjadi. Kesembuhan sudah terjadi. Haleluya. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh Bapa, kami menyerahkan Tuhan kehidupan Mercy dan keluarganya dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan ada atas mereka. Tangan Tuhan yang kuat ada atas kehidupan mereka Tuhan. Menjamah mereka semuanya Tuhan. Oh menjamah mereka semuanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menuntaskannya secara sempurna. Dan semuanya sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan melihat kebaikan-Mu dinyatakan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami akan melihat puji-pujian dinaikkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami berdoa juga Engkau cukupkan biaya operasinya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau tolong ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kirimkan uangnya Tuhan kepada mereka untuk memenuhi biaya operasi itu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja. Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau juga Allah yang mencukupi bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan, jika ada jemaat-Mu yang lain yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan, oh Engkau menjamah kami, sembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit pergi, kuasa kebangkitan bekerja di dalam kami, menaklukkan sakit penyakit, menaklukkan segala maut dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan jadilah seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera-Mu terus ada di dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Dan Kau terus bekerja di dalam kami ya Tuhan.